Oke, selamat datang di Studio 89ZY. Di video kali ini kita akan belajar bersama ya cara modeling ataupun penggunaan software Blender ya. Oke, pertama-tama ini adalah tampilan awal untuk software Blender. Oh ya, untuk Blendernya ini kita menggunakan versi 4.2 ya. Nah, biasanya untuk tampilan awal ada kubus kecil di bagian tengah seperti ini. Kemudian di sebelah kanan kirinya ini ada garis warna merah dan warna hijau. Untuk garisnya ada keterangannya di sini ya. Di warna merah ini adalah sumbu X, kemudian warna hijau adalah sumbu Y. Oke, mungkin kita langsung saja. Oke, untuk objek ini kita akan lakukan editing. Oke, seperti ini. Kita masuk di edit mode. Tentunya kita pilih dulu objeknya, kemudian kita pilih edit mode. Selanjutnya, oke, sebelum masuk edit mode kita ini dulu. Kita pilih objeknya, kemudian kita tekan scale atau skala untuk merubah daripada ukuran objek ini. Tekan S, tekan Y, kita kecilkan seperti ini. Oke, seperti ini. Klik. Nah, sekarang sudah jadi gepeng ya, lebih tipis. Oke, selanjutnya untuk objek ini kita akan lakukan editing, masuk di edit mode. Oke, selanjutnya kita pilih face yang ini, kita pilih face selection mode. Kita pilih face ini, kemudian tekan shift ya. Kalau memilih face lebih dari satu, maka teman-teman bisa tekan shift ya. Oke, selanjutnya klik kanan, kita akan delete face. Oke, seperti ini. Jadi kecil ya. Selanjutnya kita akan masuk di add modifier, kemudian kita masuk di generate, pilih solidify. Oke, untuk thickness-nya kita bisa eh, tambahi seperti ini, bebas ya sesuai dengan kebutuhan. Semisal di sini adalah 0,12. Oke, mungkin seperti ini. Kalau sudah ini sebenarnya bisa di-apply ya. Oke, kalau sudah kita masuk di object mode. Oke, seperti ini. Oke, ini sudah jadi seperti ini. Oke, selanjutnya, oke, ini kan sudah jadi seperti ini. Selanjutnya, untuk objek ini kita akan duplikat ya, ataupun copy. Caranya bagaimana? Caranya yaitu tekan Shift D, kemudian kita gerakkan ke arah sumbu Y. Y. Oke, semisal gini aja jaraknya. Oke, klik seperti ini. Oke, nanti kalau terlalu cepat bisa diulang lagi nanti ya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan editing lagi. Oke, seperti ini. Oke, sebelum lebih lanjut, kita akan play scale dulu. Oke. Selanjutnya, ini kita akan editing ya. Masuk di edit mode. Oke. Kemudian di sini kita akan tambahkan garis bantu, Ctrl R. Seperti ini. Satu saja. Caranya itu untuk eh, garis bantu ini kita arahkan ya kursor kita, kemudian tekan Ctrl R seperti ini. Misal di sini kita taruh, kemudian Ctrl R lagi. Misal di sini, klik kalau sudah. Nah, sekarang dia akan menjadi seperti ini ya. Kalau sudah, kita masuk ya di face selection mode. Kita pilih face-nya, kemudian kita tekan E. Itu adalah extrude ya. Tekan E seperti ini. Oke, misal sampai di sini, tekan klik. Oke.
Ini kan sudah jadi seperti ini. Selanjutnya, untuk sebelah kiri kita juga akan lakukan editing ya. Nah ini, kemudian kita masuk di edit mode. Oke, Ctrl R. Oke, sebelum Ctrl R kita akan lihat view dulu. Masuk di viewpoint ya. Di sini kan ada tampilan viewpoint ini untuk melihat objek dari sudut mana gitu. Semisal di sini kita ada kamera, ada top, button, front, back, right, left. Jadi semisal kalau kita pilih top, berarti kita melihat objek ini dari pandangan atas seperti itu. Nah, di sini juga ada untuk key numpad ya atau shortcutnya lah gitu. Jadi semisal kita pilih top, bisa juga dengan menekan angka 7 pada numpad kita. Oke. Semisal kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tampilan 3 ya. Tampilan 3 itu tampilan apa? Kita lihat 3 itu tampilan kanan ya. Kemudian kalau tampilan kirinya kita tekan Ctrl 3. Oke, Ctrl 3. Seperti ini. Selanjutnya kita akan berikan lookup Ctrl R. Dari sini kita paskan ya seperti ini. Tambah lagi Ctrl R. Klik, kita tarik seperti ini. Oke, klik. Oke. Sekarang sudah ada lookupnya ataupun garis bantunya. Selanjutnya kita masuk di face selection mode, pilih yang ini. Kita tekan E. Oke, sampai mentok ya sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita masuk di object mode. Oke, seperti ini jadinya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan objek lagi. Oke, di sini kita akan menambahkan objek dengan cara Shift A ataupun bisa masuk di Add Mesh. Saya akan menambahkan cube. Oke, seperti ini. Kita lihat tampilan 3, kita scale as Z seperti ini. Oke, kemudian kita lihat dari atas tampilan 7, kita scale as Y seperti ini. Oke, kemudian kita ke scale lagi, scale SX ya. Oke, seperti ini. SY lagi, kita kecilkan. Oke, seperti ini. Nah, ini objeknya berada di sini. Yuk kita geser ke tengah-tengah sini. Dan G, Z, G itu adalah grab atau geser ya. Seperti ini. Klik. Atau kita lihat dari tampilan atas, tekan 7. Nah, ini seperti ini. Kita bisa mengkopinya, yaitu tekan Shift D, kemudian Y. Shift D itu adalah copy, Y adalah kita gerakan searah sumbu Y. Nah, kemudian tekan Shift R. Ini seperti ini. Oke. Kemudian yang di sebelah sini, Shift D, kemudian Y, tarik ke bawah. Oke, seperti ini. Kemudian Shift R untuk mengulangi perintahnya. Oke, jadinya seperti ini tahap awalnya ya. Oke, mungkin kita bisa geser ya. Ini, oke, kita nanti coba geser seperti apa nanti. Tekan Shift R ya, Shift. Sorry, tekan Shift, kemudian pilih objeknya. Jadi kalau kita mau seleksi objek lebih dari satu, jangan lupa tekan Shift-nya. Oke, kita geser sedikit ke Y. Ke Y.
Oke, seperti ini. Klik kalau sudah dirasa cukup. Oke, selanjutnya kita akan buat sandarannya ya di sini ya. Oke, caranya yaitu kita masuk, kita pilih ini, kita pilih edit mode, kemudian nah di sini oke kita lihat tampilan ya tampilan keyframe-nya dan tampilan kanan ya. Ya tampilan kanan, tampilan depan seperti ini. Oke, kita lihat tekan G. Sorry, sorry. Kita lihat seperti ini. Oke, kita kembalikan dulu. Oke, kita lihat ini. Kita copy saja ini. Kita copy Shift D, kemudian Y, sorry, Z, Shift D, Z, naikkan ke atas, klik seperti ini. Oke, kemudian ini kita pisahkan ya, tekan P, selection. Oke, jadi dia akan menjadi sebuah objek tersendiri seperti ini. Oke, selanjutnya kita tambah add modifier, kita tambah solidify. Oke, kita tambahkan solidify-nya. Oke, seperti ini. Cukup ya, seperti ini dulu. Apply, klik apply. Oke, selanjutnya kita pilih objeknya, kita masuk di edit mode. Pastikan posisikan di face selection mode seperti ini. Kemudian kita tampilan oke, Ctrl 1 tampilannya seperti ini. Tekan G. Nah, ini seperti ini ya. Jadi untuk sandarannya. Oke, kita tekan R. Oke, kita ratakan, klik seperti ini. Coba kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk di object mode ya. Kita kemudian Ctrl 1 tampilannya. Ini kan masih ada cap ya. Kita turunkan ke bawah. Tekan G, tekan GZ ya. Turunkan ke bawah seperti ini. G, G itu grab ya. Grab atau geser kalau bahasa Indonesianya. Oke, seperti ini. Selanjutnya, ini kalau kurang tinggi bisa kita tinggikan lagi. Masuk di edit mode. Ini kita grab lagi ya, tekan G. Nah, seperti ini. Kalau kurang tinggi ya. Oke, klik seperti ini. Oke, kita lihat. Oke, seperti ini. Selanjutnya, kita akan menambahkan objek lagi. Caranya, kita masuk di add, kemudian mesh. Saya akan menambahkan cube. Bisa juga dari Shift A. Shift A, di sini juga bisa langsung cube seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan objek lagi di sini. Kita scale Z. Scale SZ artinya scale terhadap sumbu Z. Seperti ini. Kemudian SY, scale terhadap sumbu Y. Klik seperti ini. Oke, kita akan naikkan, tekan G, tekan Z. Naikkan ke atas seperti ini. Oke, kalau masih terlalu tinggi, kita bisa sekali lagi, SZ, kecilkan lagi. Oke, seperti ini. Kemudian
kita Ctrl A scale. Ya, kita akan Ctrl A semua, Ctrl A scale. Oke. Selanjutnya untuk objek ini ya, kita masuk di edit mode. Kemudian kita akan berikan bevel dengan cara Ctrl B. Oke, oke seperti ini bevelnya. Oke, klik kalau sudah. Bevel itu agar permukaannya tidak terlalu kasar ya. Oke, selanjutnya untuk objek ini kita lihat dari tampilan atas. Kita geser ya, GY. Geser ke sini. Oke, SY. Kita scale lagi seperti ini. Dan kita akan copy ya, Shift D, Y. Kita copy satu di sini. Kemudian Shift D, Y, satunya lagi di sini. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, seperti ini hasilnya. Oke, ini kita pilih objeknya, tekan G, tekan Z. Kita turunkan ke bawah seperti ini. Oke, klik. Oke, seperti ini hasilnya. Oke, ini sepertinya masih kurang. Kita geser ke arah sini ya. Oke, Y. Oke, seperti ini. Oke, Y. Kita ratakan seperti ini. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan yang sebelah sini kita juga akan kasih ya. Caranya kita pilih objek yang ini, kemudian kita copy Shift D, Z seperti ini. Oke. Kemudian untuk objek ini kita akan rotasikan ya. Rotasikan sejajar sumbu Y. Caranya gimana? Caranya yaitu tekan R, tekan Y. Ya, kita beginikan. Oke, misal seperti ini. Kita lihat tampilan kanan. Sorry, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita coba geser. Tekan G, tekan X. Geser seperti ini. Kita rotasikan lagi RY. Oke, geser lagi GX. Pepetkan ke RY. Rotasikan sumbu Y. Oke, GY. GX, sorry, GX. Pepetkan seperti ini. Nah, ini kan posisinya masih terlalu panjang. Kita bisa scale lagi ya. Scale S SXX ya. Seperti ini. GXX. Naikkan ke atas. Oke. Mungkin seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, ini ada yang melebihi. Oke, mungkin seperti ini dulu. Selanjutnya, ini kan sudah jadi seperti ini. Oke, kita blok semua ini. Kameranya kita lepaskan, jangan diblok. Kemudian Ctrl A, scale, play scale. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan objek yaitu Shift A, Mesh. Saya mau menambahkan cube lagi.
Untuk cube ini kita geser depan GY, sorry G, X. Seperti ini. Kita scale ya. SZ. SZ itu berarti scale terhadap sumbu Z. Oke, seperti ini. Kita lihat tampilan atas. S, X ya. Seperti ini. GY. Kita taruh di sini. Oke, seperti ini. Oh ya, ini untuk objeknya karena di bawah garis lantai. Objek ini kita akan naikkan dulu. Oke, kita lihat seperti ini ya. Ini batas lantainya. Kita naikkan ke atas, tekan G, tekan Z. Naikkan sampai di atas garis merah. Oke, klik sini. Seperti ini. Oke, untuk objek ini kita juga akan naikkan G, Z. Naikkan di sini. Oke, lihat seperti ini. Oke, kita scale sedikit. S, Y. Panjang sedikit. Oke, seperti ini. Selanjutnya, untuk objek ini kita akan berikan edit mode. Nah, seperti ini. Kita akan tambahkan lagi garis bantu. Caranya kita posisikan mouse kita di tengah-tengah objek, semisal di sini, kemudian Ctrl R, kemudian kita scroll gini, ya seperti ini, spindle ada dua. Sorry, sorry. Kita ulang ya. Ctrl R, semisal seperti ini. Ini tinggal geser, semisal saya di sini. Oke, lihat tampilan atas ya, seperti ini. Kemudian lagi Ctrl R, kita taruh di sini. Posisikan. Ini cara saya seperti ini. Siapa tahu nanti teman-teman punya cara lain ya. Yang lebih cepat ya silahkan. Kita bebas berkreasi. Oke. Oke. Seperti ini. Kita klik. Kemudian tambahkan lagi. Seperti ini. Oke. Ctrl R. Kita taruh di sini. Oke. Selanjutnya kalau sudah seperti ini. Oh ya. Untuk objek ini kita hidden aja dulu ya. Caranya kita blok semua, kemudian tekan H. Oh, sorry, sorry. Ini masih edit mode. Kita masuk di sini, kita tekan H. Oke. Oke, selanjutnya cuma ini aja yang tertampil. Kita akan melakukan editing, edit. Oke, di sebelah bawah ini kita pilih, kita pastikan di face selection mode. Ini kita pilih face yang ini. Kemudian kita akan berikan setelah terpilih ini ya, kita berikan extrude, tekan E, ya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke, sekarang menjadi sebuah meja. Oke, kita kontrol A, play scale. Oke, seperti ini. Kita tampilkan lagi yang bangku tadi. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan menambahkan objek lagi. Caranya kita shift A, kemudian cube, kita geser ke X ya. Geser ke sini, tambahin lagi, terus GY. Ke sini, kita lihat tampilan atas. Kita scale dulu S ya. Oke, seperti ini. SY kita perpanjang. Klik. Kita posisikan seperti ini semisal. Oke.
Oke, seperti ini. Selanjutnya, objek ini kita naikkan dulu ke Z. Naikkan ke atas seperti ini. Tambahi lagi. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan tambahi. Oh, ini terlalu kita hidden dulu. Tekan H. Oke, sekarang tinggal ini aja. Kita akan editing. Masuk di edit mode. Dan kita tambahkan lookup. Oke, seperti ini. Oke, klik. Selanjutnya kita pilih Face Selection Mode. Face Selection Mode ini fungsinya adalah menseleksi bagian permukaan ya. Atau face atau muka. Misal kita akan pilih ini. Oke, selanjutnya tekan I double dua kali, kemudian tarik seperti ini. Oke, kalau sudah, klik. Nah, kemudian tekan E, kita masukkan seperti ini ya. Oke, klik kalau sudah. Oke, selanjutnya kita akan pindahkan, kita masuk di objek mode dulu. Kita akan pindahkan 3D cursor kita. Misal di sini tekan Shift, tekan klik kanan. Oke, di sini ya. Selanjutnya kita akan tambahkan objek Shift A, cube. Saya akan tambahkan cube lagi di sini. Oke, oke seperti ini. Kita naikkan ke Z, naikkan ke atas. Kemudian kita skala SX ya. Kita tipiskan SY. Kita tarik seperti ini. Ini akan menjadi sebuah LCD ya. Jadi kita tengahkan seperti ini. Selanjutnya, Ctrl A dulu, scale. Kita pilih edit mode. Kita pilih face yang ini. Kemudian tekan I. Seperti ini. Dan E. Oke, seperti ini. Klik. Kemudian kita akan menambahkan objek lagi untuk sandarannya dia. Ini kita naikkan dulu. Oke, seperti ini. Kita akan berikan tempat untuk bracketnya dia ya. Oke, kita Shift A. Di sini saya tambahkan cube. Seperti ini. Kita lihat SZ. Oke. SY, sorry. SY kita kecil dulu. Mungkin seperti ini. Kemudian SX ya. Oke, kita kecilkan lagi. Kemudian SZ. Set. Seperti ini. Kita lihat SX lagi. Perkecil lagi. Tipiskan seperti ini. Kita naikkan ke atas. G, Z. Naikkan ke atas seperti ini. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya, kita tengahkan dulu ke Y. Oke, seperti ini. Kita akan edit ya, edit bagian bawahnya ini. Caranya kita masuk di edit mode, pilih face selection mode yang ini. Oke. Kemudian tekan E, tekan S. Oke, kita lihat tuh seperti ini.
kemudian tekan E, turunkan ke bawah. Sorry, kita ini dulu lagi. Ctrl Z dulu. Oke, tekan E, tekan S, kita rampingkan seperti ini. Oke, tekan E, seperti ini. Kemudian tekan E, tekan S, kita perlebar. Tekan E, tekan E, tekan S. Ini X, kita perlebar lagi. E, Z. Turunkan ke bawah seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, Ctrl A, apply scale. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi Shift A. Kini saya tambahkan cube. GY. Kita pindahkan seperti ini. Kita SZ, kita scale terhadap sumbu Z. Cukup ya, seperti ini. Ctrl A plus scale dulu. Kemudian kita pilihkan lookup, Ctrl R. Sorry, masuk di edit mode ya. Ctrl R. Seperti ini kita scroll ke atas mouse kita. Seperti ini. Klik. Oke, seperti ini. Klik. Dan kita masuk di face selection mode. Pilih yang ini. Kemudian tekan I dua kali ya. Kemudian seperti ini. Kemudian kita tekan E. Oke, akan menjadi kabinet seperti ini. Oke, klik. Oke, sudah seperti ini. Kita akan copy kabinetnya, Shift D, Y, taruh di sini. Oke, setelah seperti ini ya, kita tambahkan lagi. Nah, ini sudah seperti ini, kita tambahkan lagi objek di sini ya, Shift A. Kita tambahkan untuk mesh. Misal saya akan menambahkan silinder. Nah, silindernya kita akan kurangi jumlahnya, sudutnya. Jadi 8 saja. Klik. Oke. Kita geser ke Y. Tarik ke sini. Kemudian kita scale SZ seperti ini. GZ. Turunkan ke bawah. Oke, seperti ini. GZ. Naikkan sedikit ya. Oke, seperti ini. Terlalu besar kita scale lagi. Oke, seperti ini. Kita akan membuat, misal sini dulu lah ya. Kecilkan lagi. Oke, seperti ini. Kita masuk di edit mode. Edit mode. Kita scale ya. Scale seperti ini. Oke. Scale lagi. Oke, cukup. Kemudian tekan E, tekan S, kita kecilkan seperti ini. Klik, kemudian tekan E, naikkan ke atas. Ini masih terlalu besar. Kita scale. Oke, seperti ini. Kita naikkan ke atas.
extrude. Oke, seperti ini. Selanjutnya, kita akan tambahkan Shift A, mesh silinder. Oke, oke, seperti ini. Kita naikkan ke atas, GZ. Kita scale terhadap sumbu Z. Ini kita lihat tampilan atas. Scale seperti ini. Turunkan ke bawah. Oke, kita lihat seperti ini. Oke, kemudian masuk di edit mode. Kita scale. Sorry. Kita naikkan dulu SZ. Oke, seperti ini. Kita masuk di edit mode. Tekan S. Scale seperti ini. Oke, cukup. Kalau yang ini terlalu besar, kita bisa kecilkan ya. Scale. Ininya kita bisa tambahi perpanjang. Masuk di edit mode. Oke, seperti ini. Oke. X ya, kita majukan depan seperti ini. Kita copy, Shift D, Y, taruh di sebelah sini. Oke, selanjutnya kita akan lihat tampilan atas. Seperti ini ya. Kursinya akan kita tambahi. Bentar ini untuk kamera kita geser dulu sini. Kamera, lighting, sorry tadi lighting ini kamera. Kita pilih objek ini. Oke, Shift D, Y. Taruh di sini. Kita rotasikan R 270. Oke, salah. R minus 90. Oke, GX. Taruh di sini. GY. Oke, seperti ini. Oke, ini terlalu besar, kita akan kurangi ya. Jumlahnya, ini tiga bangku, ini kita kurangi saja. Kita kurangi ini. Ini kita scale SY. Sorry, SX. SX. Seperti ini.
Seperti ini. Mulai dari atas. GX. Oke, seperti ini. Ctrl A, scale. Oke, ini sepertinya tampilan atas ya. Tekan G, sorry, tekan Shift D, Y. Kita rotasikan R36. Sorry, R270. R180 ya. Oke, seperti ini. Oke, mungkin kita mundurkan sedikit ya. Terlalu mepet. Tekan G, tekan X. Oke, seperti ini. Klik. Kalau sudah. Kita lihat lagi. Biar tidak terlalu kerimpitan. Oke, seperti ini ya. Ini GX. Oke. Selanjutnya, terlalu kecil SX. Scale. Kalau sudah, kita Shift S, cursor toward origin. Jadi kita menggeser agar dia kembali ke tempat semula. Shift A, kita tambahkan mesh, blend. Kita scale lagi. Ini sebagai lantainya ya. Oke, seperti ini. GX. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk di editing. Kita pilih Edge Selection Mode. Kita pilih ini, kita pilih yang ini. Kemudian tekan E. Naikkan ke atas. Z. Naikkan ke atas seperti ini. Oke. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita masuk di render view. Sini. Ini ada lightingnya. Sorry, ini masuk di sini. Tekan G, tekan Y. Oke, seperti ini. Kita naikkan ke atas. G, Z naikkan ke atas. Oke. Lighting ini 1000. Misal kita tambah menjadi 2000. Dan kita coba ganti yang ini. Oke, Z naikkan ke atas. Tekan Shift T. Oke, seperti ini. Oke, Z naikkan ke atas seperti ini. Oke. Maksud saya pakai area juga bisa seperti ini. Area. Oke, selanjutnya kita coba setting kamera. Segini, kita lock. Kita posisikan. Misal kita ambil kamera dari sini.
Oke, seperti ini. Oke, ini kurang panjang sedikit. Kita scale lagi. Oke, kita luaskan saja. Dan ini posisinya belum ada warnanya ya. Ini belum ada warnanya sama sekali. Semisal kita kasih warna dulu ya. So, di sini saja. Kita masuk di material. Kita tambahkan ya. Semisal ini warnanya kita tambah new. Semisal adalah warnanya biru biru seperti ini. Oke, kita tambahkan warna. Sorry, yang ini yang di atasnya. Atau bisa juga kita pilih objek yang akan kita warnai seperti ini. Kemudian pilih untuk yang akan mewarnai. Ctrl L, link material. Oke, juga bisa seperti ini. Pilih objek yang akan mewarnai. Ctrl L, link material. Oke, seperti ini. Selanjutnya bagian kursinya ini. Oke, kita kasih warna satu dulu. Ini add material, new. Kita semisal warna ini ya. Seperti ini, bisa. Delete. Oke, warnanya seperti ini. Kita kasih warna. Pilih objeknya dulu. Kemudian pilih yang akan mewarnai. Ctrl L, link material. Oke, seperti ini warnanya. Sebelah sini masih belum. Oke, ini belum warna. Pilih yang untuk pewarna, Ctrl L, link material. Oke, seperti ini warnanya. Untuk ini semisal juga kita akan samakan saja dengan warna ini. Sorry, sorry. Kita ulang. Ctrl L, link material. Oke, seperti ini. Kalau ini kita coba tambahkan warna. Misal warnanya adalah hitam ya, seperti ini. Oke, kita samakan. Ctrl L, link material. Seperti ini. Selanjutnya yang ini kita kasih warna. Misal warnanya ini. Klik. Ini kita pilih warna yang akan objek yang akan diwarnai. Pilih pewarna, Ctrl L, link material. Oke, selanjutnya yang ini kita masuk di material, new. Oke, di sini saya akan gunakan emission. Oke, emission, strength-nya kita tambah.
Oke, seperti ini. Oke, kita pilih objek, Ctrl L link material. Oke, seperti ini. Majukan. Oke, kita lihat tampilan kamera. Untuk temboknya kita juga akan bisa warnai ya. Sorry, gini kita akan pecah dulu, masuk di edit mode. Kita pilih face. Kita pilih face gini, tekan P, selection. Jadi ini sudah terpisah ya. Nih, ketika kita oke, so di object mode. Nah, ini sekarang sudah terpisah. Oke, kita warnai. Semisal warnanya adalah seperti ini. Kita bebas saja secara warna. Ini semisal ini. Nah, oke seperti ini saja untuk pewarnaannya. Oke, garis lantai kita coba hilangkan dulu. Seperti ini. Oke, kita lihat tampilannya seperti ini. Oke, sumbunya kita coba hilangkan. Oke, seperti ini. Oke, cukup mudah dalam penggunaan software Blender, terutama untuk 3D modeling. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.